Saya Maria Magdalena Utoboro dengan NIM 2103020113, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan buku yang telah saya review, buku yang berjudul Introduction to Sociology. Buku ini mencakup semua panduan belajar yang lengkap dan terintegrasi, yaitu sebagai luas jika tidak lebih daripada yang biasanya. Dengan cara ini, siswa akan dapat membeli dan menggabungkan buku teks dan panduan belajar dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk kombinasi buku atau teks pada panduan belajar buku ini lebih rendah dari harga salinan hardcover biasanya buku pengantar sosiologi ini. Tujuan dalam buku ini adalah menunjukkan vitalitas, minat, dan utilitas yang berkaitan dengan program studi sosiologi. Meneliti masyarakat dan mencoba memahami cara kerjanya adalah hal yang menyenangkan dan proses penyerapan, bahwa sosiologi adalah disiplin ilmu yang ketat dan bahwa pengetahuan dasar sosiologi sangat penting untuk memahami interaksi sosial dalam banyak pengaturan sebagai mahasiswa baru di sebuah universitas. Bab 1. Perspektif sosiologi. Sosiologi sebagai poin pandangan. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama adalah untuk memahami situasi sosial, mencari pola yang berulang-ulang dalam sebuah masyarakat, untuk menggunakan faktor secara selektif untuk menciptakannya atau mendukung suatu sudut pandang tertentu. Sosiolog terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan detasemen. Fokus utama sosiologi adalah kelompok dan bukan individu. Sosiolog berusaha untuk memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat dan kekuatan yang membentuk individu, perilaku, dan dengan demikian menentukan acara sosial kelas. Untuk pertama kalinya akan merasa cukup akrab dengan pelajaran sosiologi ini. Imajinasi sosiologi. Kebanyakan orang menafsirkan peristiwa sosial atas dasar dari pengalaman masing-masing. Sosiolog memandang masyarakat lebih sebagai orang luar daripada sebagai pribadi yang terlibat biasa dalam suatu kemungkinan. Wright Mills menggambarkan tingkat yang berbeda di mana peristiwa sosial dapat dirasakan dan ditafsirkan dengan menggunakan istilah imajinasi sosiolog untuk merujuk hubungan antara pengalaman individu dan kekuatan dalam masyarakat yang lebih besar yang membentuk tindakan imajinasi sosiologi. Imajinasi ini adalah proses melihat sama sekali jenis pola perilaku sosiologis, berfokus pada setiap aspek masyarakat dan setiap hubungan antar individu. Perkembangan sosiologi. Sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Saat kekacauan periode di mana tatanan sosial ada diguncang oleh revolusi industri yang berkembang dan pemberontakan kekerasan terhadap yang mapan penguasa atau revolusi Amerika dan Prancis. Rakyat juga menemukan melalui penjelajahan dunia bagaimana orang lain hidup. Pada perubahan dramatis dalam masyarakat, banyak orang takut dengan perubahan dan ingin menemukan cara untuk menghadapi masyarakat baru. Perspektif teoritis. Berpikir tentang masyarakat, kita harus dimulai dengan serangkaian asumsi yang menawarkan kerangka kerja untuk menafsirkan hasil studi. Asumsi disebut paradigma. Paradigma adalah model atau kerangka kerja untuk pertanyaan yang menghasilkan dan memandu sebuah penelitian.
Fungsionalisme. Fungsionalisme atau fungsionalisme struktural sebagaimana adanya berakar pada tulisan Spencer dan Durkheim dan karya para sarjana seperti Parson dan Merton. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait atau bagian yang berfungsi bekerja sama secara harmonis. Fungsional menganalisis kelancaran masyarakat, fungsi keseluruhannya yaitu cukup stabil dan mengatur diri sendiri, seperti biologis organisme masyarakat dalam keadaan seimbang atau keseimbangan sebagai anggota masyarakat yang berbagi sistem nilai dan yang diharapkan dari satu sama lain. Teori konflik berakar pada karya Marx dan lainnya. Kritik sosial abad ke-19. Teori konflik mengusulkan bahwa setiap individu atau kelompok berjuang untuk mencapai manfaat maksimum. Hal ini menyebabkan masyarakat terus berubah dalam menanggapi ketimpangan sosial dan konflik sosial. Bagi para ahli teori konflik, perubahan sosial didorong ke depan oleh konflik sosial adalah keadaan normal. Masa tenang hanyalah perhentian sementara di sepanjang jalan. Konflik kelompok bawahan setiap pada sistem yang merupakan sumber kekayaan dan kelompok dominan kekuasaan dan pretise. Perspektif interaksionis. Fungsionalisme dan teori konflik dapat dianggap sebagai sisi berlawanan dari koin yang sama. Meskipun cukup berbeda satu sama lain, mereka memiliki kesamaan tertentu. Keduanya pendekatan fokus pada fitur struktural dan keseluruhan masyarakat dan berusaha memberi pemahaman tentang bagaimana masyarakat bertahan dan berubah. Interaksionisme simbolik. Seperti yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, interaksionisme simbolik berkaitan dengan makna yang ditempatkan pada mereka tersendiri dan pada perilaku satu sama lain. Manusia itu unik dalam sebagian besar dari apa yang mereka lakukan dengan satu sama lain yang memiliki makna dari luar konkret. Sosiologi kontemporer. Teori sosiologi kontemporer terus berkembang pada ide-ide orisinal yang diusulkan dalam fungsionalisme. Konflik teori dan perspektif interaksionis melihat teori sosiologi kontemporer sebagai salah satu teori konflik atau fungsionalisme dalam pengertian aslinya yang menjadi sulit. Sebagian besar telah dimodifikasi untuk memasukkan yang penting aspek dari masing-masing teori. Bahkan interaksionisme simbolik belum sepenuhnya dianut dan aspek itu malah diserap ke dalam sosiologi umum. Bab 2. Melakukan sosiologi atau metode penelitian. Proses penelitian. Untuk mendekati suatu penelitian secara ilmiah, ingatlah bahwa sains memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menggambarkan secara rinci karakter dan peristiwa-peristiwa tertentu, dan untuk mengusulkan dan menguji teori yang membantu untuk memahami karakteristik pada peristiwa ini. Sosiologi mengembangkan hipotesis, mengumpulkan data, dan mengembangkan teori untuk membantu mereka dan memahami perilaku kehidupan sosial. Artinya, sosiologi berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi semua masalah pada penelitian sosial dalam membutuhkan khusus sendiri penekanan dan pendekatan. Masalah etika dalam sosiologis. Semua proyek penelitian menimbulkan pertanyaan yang mendasar, kepentingan yang dilayani, manfaat, dan bagaimana, untuk apa subjek memiliki hak untuk diberitahukan tentang desain sebuah penelitian, tujuan dan penerapannya, memiliki akses dan kontrol atas penelitian data setelah studi selesai pada lembaga yang menandai studi para ilmuwan. Bab 3. Budaya. Konsep budaya. Budaya sebagai manusia yang melakukan, menggunakan, menghasilkan ketahuan dan percaya bahwa
tumbuh menuju kedewasaan, dan menjalani kehidupan dalam kelompok sosial yang berbudaya untuk mereka yang memiliki budaya yang pada dasarnya dalam sebuah kehidupan masyarakat. Budaya dan biologi. Manusia, seperti semua makhluk lainnya, yaitu memiliki kebutuhan biologis dasar. Kita harus makan, tidur, dan memiliki lingkungan yang mereproduksi dan memelihara anak-anak atau bertahan hidup sebagai spesies. Di sebagian besar hewan lain, kebutuhan biologis dasar seperti terpenuhinya atau terkuranginya lebih cara yang identik oleh semua anggota spesies melalui pola perilaku atau naluri yang diwariskan. Etnosentrisme dan relativisme budaya. Orang yang membuat penilaian tentang budaya sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai. Sebuah praktik sosiolog menyebutnya etnosentrisme. Etnosentrisme dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi yang seringkali berujung pada represi atau dominasi dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Komponen budaya. Konsep budaya tidak dipahami karena setiap aspek kehidupan sosial adalah ekspresi karena keakraban menghasilkan sejenis rabun jauh terhadap budaya kita. Perspektif analitis terhadap kehidupan sosial yang berbudaya terbantu untuk memecahkan budaya menjadi komponen-komponen terpisah, yaitu budaya material dan budaya non-material. Budaya dan adaptasi. Budaya mungkin telah menjadi bagian dari evolusi manusia sejak waktu sekitar 15 juta tahun yang lalu, ketika nenek moyang pertama mulai hidup di tanah seperti yang ditekankan sepanjang pada teori sosiologi ini. Manusia luar biasa fleksibel dan mudah beradaptasi. Adaptasi adalah proses di mana manusia menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan mereka. Ini adalah kemampuan beradaptasi bagaimana dan penyesuaian biologis untuk lingkungan pada kenyataan manusia di luar dan tidak terspesialisasi. Subkultur. Agar dapat berfungsi, setiap kelompok sosial harus memiliki budayanya masing-masing. Tujuannya, norma, nilai, dan cara melakukan sendiri-sendiri seperti budaya kelompok bukan hanya budaya sebagian atau miniatur, budaya yang lengkap dan perjalanan hari memenuhi harapan sosial dari berbagai budaya. Universal budaya. Terlepas dari keragaman individu dan budaya, banyak subkultur dan budaya tandingan manusia adalah anggota dari suatu spesies dengan warisan evolusi yang sama. Karena itu berdamai dengan pusat yang mendasar seperti memelihara organisasi kelompok dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang bersumber dari sosial dan alam lingkungannya. Bab 4. Sosialisasi dan pengembangan. Biologi dan budaya. Setiap manusia dilahirkan dengan seperangkat gen yang diwariskan, satuan bahkan biologis yang diwaris dari ibu setelah dari ayah, dan tidak ada dua orang kecuali kembar identik yang memiliki gen yang persis sama. Gen mempengaruhi proses kimia dalam tubuh kita dan bahkan mengontrol beberapa proses yang sepenuhnya. Teori pembangunan. Di antara para sarjana yang telah menyusun teori-teori pembangunan, yaitu menonjolnya kontribusi yang telah menggambarkan individu dan masyarakat sebagai musuh. Dia melihat individu karena terus-menerus harus menyerah dengan enggan kepada yang lebih besar kekuatan masyarakat untuk menjaga dorongan internal. Sosialisasi awal di masyarakat Amerika. Anak-anak di Amerika dibesarkan dengan sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Setiap budaya memiliki pengasuh anak sendiri, nilai, sikap, dan praktik. Tidak ada peduli bagaimana anak-anak dibesarkan, namun setiap masyarakat harus memberikan kebutuhan minimal untuk memastikan perkembangan normal kebutuhan fisik bagi anak-anak di Amerika. Sosialisasi dewasa. Sosialisasi utama seorang selesai ketika dia mencapai usia dewasa.
Sosialisasi primer artinya individu telah menguasai informasi dasar dan keterampilan yang dibutuhkan anggota masyarakat. Dia memiliki dua tahap. Yang pertama, belajar bahasa dan dapat berpikir logis untuk beberapa orang yang sederajat. Menerima norma dan nilai dasar budaya. Mengembangkan kemampuan untuk membentuk pola perilaku dan norma-norma beserta nilai-nilai. Mengasumsikan identitas sosial yang sesuai secara budaya. Sosialisasi adalah proses di mana orang-orang dewasa belajar dari status dan peran. Sekian dan terima kasih.